for 8 days now, and they tell me that access to the Regency is completely cut off via this road, hampering evacuation, recovery, and aid. Sejak akhir November tahun 2025, mata dunia perlahan mulai tertuju pada Indonesia. Banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah luas di Sumatera Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan daerah sekitarnya. Awalnya, banyak yang mengira ini hanyalah bencana musiman. Namun hari demi hari, kenyataan menunjukkan sebaliknya. Ini bukan bencana biasa. Ini adalah salah satu tragedi kemanusiaan terbesar yang pernah dialami Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Media internasional mulai menurunkan liputan besar-besaran. CNN, Sky News, Al Jazeera, The Independent, hingga berbagai jaringan berita global lainnya menayangkan gambar kehancuran yang sulit dipercaya. Dunia akhirnya sadar, Sumatera sedang berduka, angka korban terus bertambah. Ratusan nyawa melayang, lebih dari 1 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Ribuan bangunan lenyap, dan infrastruktur lumpuh total seolah disapu habis oleh alam. Memasuki awal Desember 2019, sekitar 10 hingga 12 hari setelah bencana pertama terjadi, skala kehancuran mulai terlihat secara utuh. Video-video baru bermunculan di media sosial rekaman yang sebelumnya tak pernah sampai keluar. Salah satunya dari Aceh, Tamiang, sebuah wilayah yang digambarkan warganya sebagai tempat yang hancur tanpa sisa. Seorang bapak menceritakan pengalamannya dengan suara bergetar. Ia yakin satu kawasan di Lintang bawah banner-banner luluh lantak, 100% hancur. Katanya, rumah-rumah rata dengan tanah. Warga terputus dari dunia luar dan hanya bisa bertahan dengan memanjat pohon. Tidak ada makanan, tidak ada air bersih, beras udah habis. Yang tersisa hanyalah pakaian di badan. Dan satu hal terakhir yang belum bisa direnggut bencana, semangat hidup. Apa yang terlihat di layar hanyalah sebagian kecil dari penderitaan nyata di lapangan. Data terbaru dari BNPB mencatat korban meninggal kini mencapai 776 jiwa. Lebih dari 560 orang masih dinyatakan hilang, dan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Angka ini terus berubah karena banyak daerah yang masih sulit dijangkau. Banjir yang dipicu siklon tropis tersebut memaksa lebih dari 1,1 juta orang mengungsi. Jalan terputus, jembatan runtuh, dan ratusan fasilitas umum rusak berat, menghambat distribusi bantuan ke wilayah terisolasi. Di tengah keputusasaan itu, dunia mulai bergerak. Solidaritas datang dari berbagai penjuru. Jepang melalui lembaga kemanusiaannya mengirim bantuan darurat berupa air bersih, makanan, siap saji, selimut, dan perlengkapan higienis. Palang Merah Jepang serta tim asesmen kemanusiaan disiapkan, mengingatkan dunia pada solidaritas mereka pasca tsunami Aceh ke-2004. Dari Timur Tengah, Presiden Iran mengirimkan surat belasungkawa langsung kepada Presiden Indonesia, menyatakan kesiapan mengirim tenaga medis, tim penyelamat, dan logistik kapan saja dibutuhkan. Malaysia menjadi salah satu negara pertama yang mengirim bantuan fisik. 2 ton obat-obatan dan alat kesehatan tiba di Medan dan langsung disalurkan ke daerah-daerah terdampak seperti Tapanuli, Agam, dan Tanah Datar. Negara-negara lain seperti India, Thailand, Pakistan, hingga organisasi internasional turut menyampaikan dukungan. Bahkan, Raja Charles dari Inggris ikut memantau perkembangan bencana ini. Ia menyampaikan duka mendalam dan menyebut sulit membayangkan penderitaan yang dialami masyarakat Sumatera. Di sisi lain, Elon Musk melalui SpaceX membuka akses layanan Starlink secara gratis hingga akhir Desember, memastikan komunikasi tetap berjalan meski lebih dari 1.000 situs telekomunikasi rusak. Namun, di antara semua bantuan itu, ada satu kisah yang paling menyentuh hati. Bantuan yang datang dari tempat yang nyaris tak pernah lepas dari penderitaan. Jalur Gaza, Palestina, di tengah krisis kemanusiaan, serangan, kelaparan, dan keterbatasan segalanya. Seorang warga Gaza bernama Abu Ahmad menyumbangkan $1.000 sekitar 15 juta
rupiah untuk korban bencana di Sumatera. Donasi itu disalurkan melalui Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina. Yang membuat semua terdiam, Abu Ahmad justru meminta maaf karena merasa bantuannya terlalu kecil. Ia berkata, "Kami memohon kepada Allah agar melindungi saudara-saudara kami di Indonesia, menyembuhkan luka mereka, dan menguatkan iman kalian." Sebuah kalimat sederhana, namun menghantam hati siapapun yang mendengarnya. Padahal, hanya beberapa hari sebelumnya, Gaza sendiri dilanda banjir besar. Ribuan tenda pengungsi terendam, lebih dari 20.000 tempat tinggal darurat rusak, tanpa listrik, tanpa air bersih, tanpa layanan medis memadai. Dan dalam dinginnya musim ekstrem, mereka tetap memberi apa yang mereka punya. Ini bukan sekadar donasi. Ini adalah pelajaran tentang kemanusiaan. Sementara itu, di Sumatera, kebutuhan mendesak terus bermunculan. Seorang warga mengaku harus berjalan selama 3 hari penuh hanya untuk mencari bantuan. Hari ketiga malam, "Pak, tidak ada lagi beras," katanya. Mereka berjalan terus, menembus medan berat dengan satu keyakinan. Mungkin ada pertolongan dari negara, mungkin ada bantuan dari sesama manusia. Ada pula momen yang membuat siapapun tak kuasa menahan air mata. Seorang anak kecil menangis histeris saat akhirnya bertemu kembali dengan ayahnya yang hilang selama 4 hari. Sang ayah berjalan tanpa henti, 4 hari 4 malam, menembus hutan dan lumpur demi menemukan keluarganya. Di video lain, seorang perempuan kembali ke desanya hanya untuk mendapati rumahnya banner-banner hilang tak bersisa, tak berjejak. Bantuan dari dalam negeri pun terus mengalir. Hasil penggalangan dana dari berbagai pihak, termasuk relawan dan tokoh masyarakat, telah dikumpulkan dan disiapkan untuk dikirim. Pagi ini, lebih dari 2,6 ton bantuan kebaikan diberangkatkan menuju wilayah terdampak. Itu bukan sekadar logistik, itu adalah amanah dari puluhan ribu orang dan jutaan doa dari seluruh Indonesia. Dari Sumatera yang luluh lantak hingga Gaza yang porak-poranda, kita belajar satu hal penting. Penderitaan memang bisa memisahkan daratan, tetapi kemanusiaan selalu menemukan jalannya sendiri. Dunia mungkin melihat kehancuran, namun di balik itu kita melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Saling menjaga yang melampaui batas negara, agama, dan keadaan. Ketika Jepang mengulurkan tangan, Iran membuka pintu bantuan. Malaysia datang lebih dulu. Dan Gaza yang nyaris tak punya apa-apa tetap memberi harapan. Di saat itulah kita sadar, Indonesia tidak sendiri. Selama tangan-tangan baik terus terulur, selama doa-doa dari seluruh dunia terus mengalir, Sumatera akan bangkit lebih kuat, lebih tegar, dan tidak pernah kehilangan harapan.